Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya kalian semuanya hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Nikmah hari ini dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 2. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar tentang hadis keutamaan membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu tentang hadis? Nah, hadis itu adalah apa yang disampaikan dan diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar tentang hadis keutamaan membaca Al-Quran. Bagaimanakah bunyi hadisnya? Nah, ini bunyi hadis keutamaan membaca Al-Quran. Pada materi sebelumnya, anak-anak kan sudah belajar tentang surah-surah pendek dalam Al-Quran. Nah, dan setiap hari anak-anak itu membacanya, membaca Al-Quran, membaca juz 30 atau surat-surat pendeknya. Nah, dari itu tadi anak-anak ternyata membawa keutamaan yang luar biasa. Dari anak-anak membaca Al-Quran, dari anak-anak menghafalkan surah demi surah di dalam Al-Quran, itu mempunyai keutamaan anak-anak. Nah, dari anak-anak belajar tadi akan dibahas melalui hadis berikut ini. Bagaimana bunyinya? Disimak baik-baik ya, Bu Nikmah bacakan, kemudian anak-anak menirukan. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ulang sekali lagi dari Bu Nikmah ya. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, itu tadi bunyi hadis keutamaan membaca Al-Qur'an yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wa an Utsmana, dari Utsman bin Affan, yaitu sahabatnya Nabi, radhiyallahu anhu, berkatalah Rasulullah atau bersabdalah Rasulullah, sebaik-baik kamu yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi anak-anak, apabila anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka anak-anak boleh mengajarkannya kepada adik-adik kalian. Misalnya anak-anak sudah hafal jilid 1, maka anak-anak belajar bersama-sama dengan adik, dengan saudara. Nah, itu keutamaan dari membaca Al-Quran, bahwa anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka anak-anak akan menjadi orang yang sangat baik juga. Materi yang kedua yaitu isi kandungan dari hadis. Apa yang hadis disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan tadi dari Rasulullah, maka ada kandungan isi hadisnya. Yang pertama yaitu Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dalam hadis tadi, keutamaan membaca Al-Quran bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Apabila anak-anak sudah pintar, sudah mahir dalam membaca Al-Quran, dalam mengaji, anak-anak termasuk golongan orang-orang yang baik atau orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka anak-anak
sebagaimanapun anak-anak harus tetap belajar membaca Al-Quran. Jangan menyerah, jangan merasa malu tidak bisa, atau anak-anak merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran. Anak-anak harus senantiasa belajar dan belajar. Ya, belajar itu tidak hanya tentang belajar matematika, belajar tematik, tidak anak-anak, tetapi dalam membaca Al-Quran anak-anak juga termasuk belajar, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Anak-anak yang beragama Islam disebut muslim. Nah, apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Terhadap Al-Quran yang harus kita lakukan adalah yang pertama, senantiasa beriman kepada kitab Allah, kitab kita yaitu Al-Quran. Beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada manusia, termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad. Kita dengan bagaimana caranya berimannya, yaitu dengan cara membaca Al-Quran, berdoa, kemudian meletakkan mushaf Al-Quran tadi di dalam tempat yang bersih, tempat yang bagus. Itu termasuk beriman kepada Al-Quran. Nah, yang kedua, mempelajari serta mengamalkan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik tidak boleh membacanya secara ngawur, atau secara pokoknya aku membaca. Tidak boleh seperti itu anak-anak, tetapi membacanya dengan yang baik dan mengamalkannya apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya tentang zakat, tentang sodako, tentang sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, seperti yang disebutkan Bu Nikmat tadi, kalau anak-anak sudah pintar dalam membaca Al-Quran, anak-anak boleh mengajarkannya kepada adiknya. Misalnya anak-anak sudah masuk jilid 2, punya adik yang masih jilid 1. Nah, dikasih tahu ke adiknya, ini huruf alif, ini huruf ba, ini cara membacanya ta, seperti itu. Nah, sambil belajar, sambil anak-anak juga mengajarkan kepada adik-adiknya. Nah, dari sini apa yang disampaikan sama Bu Hikmah tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus mendapatkan pengetahuan yang selama ini belum kalian ketahui. Selanjutnya adalah evaluasi atau tugas untuk kalian semuanya. Silakan anak-anak mengerjakan LKS halaman 50 sampai 53, Romawi 1 dan 2. Seperti biasa dikerjakan, kemudian apa yang sudah disampaikan Bu Lima tadi bisa dipelajari kembali lewat buku kalian. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap semangat, tetap ceria, dan senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Bu Lima akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.